2. Meninjau proses yang adil. Apa yang terjadi berikutnya? Advokasi. Sigap dan Gerkatin sama-sama melakukan advokasi yang kuat terhadap korban dan keluarganya dan memberikan dukungan dan pendampingan kepada mereka. Kedua DPO melayangkan pertanyaan kepada pihak sekolah di mana tindak kejahatan dilakukan. Kedua DPO mencari informasi dari kepala sekolah, dari guru yang dituduh melakukan tindak pelecehan dan dari siswa-siswi lain yang mungkin menjadi saksi atau mengetahui sesuatu tentang pelecehan tersebut. Bukti awal yang didapatkan oleh DPO mengindikasikan ada kejahatan yang telah terjadi. Kedua DPO kemudian bersama-sama mendorong pihak sekolah untuk membuat laporan kepada polisi dan juga mendorong dan mendukung pihak sekolah dan keluarga korban untuk melakukan pengujian medis bagi si korban untuk tujuan pengumpulan bukti, dalam kurung sebuah visum et repertum. Kedua DPO melakukan advokasi dengan kuat agar si korban dapat terus diizinkan untuk melanjutkan kegiatan belajarnya di sekolah sesuai dengan keinginan korban. Kedua DPO memberikan dukungan dan dorongan bagi korban di setiap tahap untuk melaporkan kejahatan tersebut, termasuk juga dalam mendampingi korban beserta keluarganya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis dan dalam membuat pelaporan ke pihak kepolisian. Pelaporan kejahatan dan pengumpulan bukti kejahatan. DPO memastikan bahwa korban mendapatkan proses hukum yang adil. DPO membantu mencari juru bahasa isyarat yang dapat membantu korban berkomunikasi dan membuat pernyataan kepada pihak kepolisian. Juru bahasa terlebih dulu diberikan pembekalan tentang permasalahan gender dan kekerasan seksual dan juga tentang proses dan bahasa hukum untuk memastikan agar dia memahami konteks perkara dan dapat melakukan penerjemahan antara polisi dan korban dengan tepat. Sigap membantu mengidentifikasi sejumlah saksi dari sekolah dan menyusun sebuah strategi untuk memastikan bahwa anak-anak yang memberikan keterangan yang juga berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat dibantu dengan baik dan merasa aman untuk menyampaikan kesaksian mereka. DPO memastikan bahwa proses yang digunakan polisi dan penuntut telah dikelola dengan tepat dan peka disabilitas, dan bahwa saksi-saksi mendapatkan juru bahasa isyarat yang memahami kebutuhan mereka dan yang dapat memfasilitasi komunikasi yang jelas dan peka antara anak-anak dan aparat penegak hukum. Sigap memastikan bahwa ketiga penuntut yang mengumpulkan keterangan dari saksi memahami kebutuhan saksi dan membuat sebuah hubungan positif dan memberikan rasa kepercayaan kepada korban dan saksi, di mana banyak dari antaranya yang berstatus penyandang disabilitas. Persidangan. Staf Sigap terus hadir dan memberikan pendampingan langsung selama proses persidangan. Sigap memberikan nasihat dan dukungan emosional kepada korban serta keluarganya dan juga memberikan dukungan saran kepada pihak penuntut. Sigap melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap proses hukum untuk memastikan bahwa proses hukum bersifat adil dan tidak diskriminatif. Dengan cara melibatkan media massa, Sigap terus melakukan advokasi untuk keadilan dan juga membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kasus tersebut. Sigap mengumpulkan jejaring baik di Solo, di mana kejahatan tersebut dilakukan, dan di Yogyakarta. Jejaring tersebut terdiri dari lembaga-lembaga bantuan hukum, para aktivis hak asasi manusia, DPO, dan aktivis lainnya. Sigap menggunakan sumber daya dan keterampilan dari berbagai pihak yang ada dalam jejaring tersebut untuk memberikan dukungan kepada korban serta keluarganya selama pertemuan dengan pejabat pengadilan dan penuntut. Sigap juga melakukan fasilitasi pembentukan jejaring dengan media massa dan menggunakan media massa untuk memberitakan kasus tersebut dan terus menekan pengadilan untuk melakukan proses hukum. Beberapa pengacara dalam jejaring Sigap melakukan peninjauan terhadap laporan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan silang terhadap isi laporan tersebut. Dalam sesi dengar pendapat dengan Bupati Sukoharjo dan pihak penuntut, orang tua korban didampingi dan didukung oleh Sigap dan sejumlah perwakilan dari Pusham UII, LBH Yogyakarta, Spekham, Lehamas, dan DPO Gerkatin. Strategi yang digunakan. Membentuk jejaring antara DPO, Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan tindakan kerjasama gabungan. Kapasitas dari berbagai pihak yang ada dalam jejaring mengenai isu-isu hukum, hak-hak penyandang disabilitas, dan dalam hal memantau serta memastikan digunakannya komunikasi yang aksesibel dalam setiap tahapan proses. Sigap melakukan advokasi dan pemberian dukungan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum yang digunakan bersifat inklusif dan untuk membantu serta memonitor penerapan proses tersebut. Melakukan advokasi terhadap korban dan keluarganya dan memberikan pendampingan dan dukungan selama seluruh proses.
memberikan advokasi dan dukungan kepada sekolah untuk memastikan bahwa mereka melaporkan kejahatan yang dilakukan, dan untuk membantu siswa-siswi yang juga penyandang disabilitas dan guru-guru yang memberikan bukti. Melibatkan media massa untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus tersebut, dan isu-isu yang lebih luas tentang resiko dari tindak kejahatan seperti itu, serta tantangan dalam mengakses keadilan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas. Faktor-faktor yang mendukung perubahan positif. DPO yang kuat dan efektif yang berkomitmen dalam memberikan waktu dan sumber daya lainnya untuk memastikan tercapainya keadilan bagi korban. Lembaga-lembaga bantuan hukum dan hak asasi manusia yang berkomitmen dan yang bermurah hati memberikan waktu dan keahlian mereka. Keteguhan dan komitmen dari korban serta keluarganya untuk mengejar keadilan dan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan. Jaksa dan hakim yang bersedia untuk membuka diri terhadap saran dan menerapkan proses hukum yang aksesibel. Pihak pengelola sekolah yang mengambil tindakan dan mendukung pegawai serta siswa-siswi mereka. Faktor-faktor yang tidak mendukung perubahan yang semula diharapkan atau yang menjadikan hambatan. Komitmen waktu dan tuntutan yang tinggi terhadap staf DPO untuk menyediakan berbagai tingkat dukungan dan masukan yang dibutuhkan bagi kasus ini.